warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Bahasa Indonesia. Saya guru di SMA Negeri 1 tahunan. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 pada materi teks negosiasi, KD mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan baik lisan maupun tulis. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Pela presensi terlebih dahulu. Ada surat izin atau tidak hari ini? Ada. Yang izin siapa? Zahro. Zahro. Presensi berapa? Zahrotul presensi 34. Keterangannya apa? Sahih. Ada lagi? Abi berarti presensi berapa? Satu. Ahmad Randy ini presensi 1. Keterangannya apa? Oke, untuk pertemuan hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk melaksanakan kelas meeting ya. Sebelum melakukan pembelajaran, silakan dicek kerapiannya terlebih dahulu. Bisa berdiri dulu. Cek kerapiannya, dasi-dasi yang belum terpakai silakan dipakai. Baju yang belum dimasukkan silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sebelah sini sudah rapi. Baik, terima kasih, bisa duduk kembali. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Untuk kebersihan kelas, sudah bersih tadi pagi, sudah piket atau belum? Alhamdulillah untuk kelas ini sudah bersih ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Nah, materi ini sudah pernah Bu Pela sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar pertama mengenai mengevaluasi apa? Pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Untuk menambah semangat belajar kalian, Bu Pela di sini memiliki zel-zel. Kalau Bu Pela bilang pelajaran bahasa Indonesia, nah kalian kepalkan tangan kanan ini coba. Kepalkan tangan kiri, tangan di dada. Nah, paham? Nanti lemparkan. Gitu ya. Pelajaran bahasa Indonesia, terus kalian bilang bahasaku, sastraku, jiwaku Indonesia. Kita ulangi. Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasaku, sastraku, jiwaku Indonesia. Semangat? Tambah semangat lagi. Kita ulangi satu kali lagi. Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasaku, sastraku, jiwaku Indonesia. Tepuk tangan buat sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, di sini ada lagu Maju Tak Gentar. Sudah pernah menyanyi lagunya atau belum? Sudah. Berapa tahun kalian tidak menyanyikan lagu ini? Tidak tahu. Ibu saya menyanyi itu sejak SD, sekarang tidak pernah menyanyi. Lupa liriknya. Tahu liriknya ya? Tahu. Coba kita nyanyikan bersama-sama satu baris saja. Gimana liriknya? Maju tak gentar. Caranya?
boleh. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menemukan ciri-ciri teks negosiasi dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua, peserta didik mampu menemukan cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan syarat tercapainya persetujuan dengan benar dan bertanggung jawab. Ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Bisa duduk tepuk tangan buat kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menemukan ciri-ciri teks negosiasi, bagaimana cara menyampaikan serta menyimpulkan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Manfaat pembelajaran hari ini apa? Manfaatnya ketika kita nanti melakukan negosiasi di lingkungan, kita akan bisa tahu bagaimana sih cara melakukan negosiasi dengan sopan, dengan baik, yang berhubungan dengan interaksi kita dengan masyarakat. Paham ya? Kita masuk ke inti. Di sini ada teks jual beli buah mangga. Bisa dibaca dua siswa. Oke, silakan Mbak. Ada yang besar-besar Bu, nanti saya bisa beli. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh dibukakan. Tangan dua. Oke, paham ya? Ini contoh teks negosiasi berjudul jual beli mangga. Dari teks ini, dari proses tawar menawar, kalau kita tulis di sini dari penjual menginginkan harga pertama berapa? 30.000. Sesuai teks, coba diperhatikan. Halo. Berapa? 25.000. Harga pertama dari penjual berapa? 30.000. Kenapa pembeli ingin menawar 20.000? Alasannya
tawar-menawar 30 menit, tapi hanya kurang 500 saja, aku nggak jadi beli. Nah, biasanya itu sering dilakukan perempuan. Kalau seperti itu, meskipun kita sudah melakukan tawar-menawar selama 30 menit, tapi tidak jadi beli, itu tidak bisa dinamakan dengan negosiasi. Itu karena tidak ada hasil kesepakatan. Paham ya? Kita lanjutkan ke materi. Ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi yang pertama ada partisipan. Partisipan berarti siapa? Siapa? Penjual dan pembeli. Tidak boleh partisipannya hanya satu orang, itu tidak bisa dinamakan dengan negosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kalau di dalam teks negosiasi pertama, perbedaan kepentingan harga dari penjual menginginkan harga 30.000. Nah, setelah itu dari segi pembeli menginginkan harga 20.000. Lalu terjadi kesepakatan tawar-menawar terlebih dahulu, lalu terjadi kesepakatan dengan harga 28. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Nah, video tadi kalian sudah tahu bahwa tawar-menawar itu harus dilaksanakan dengan cara sopan. Yang kedua, tidak boleh menekan pihak lain. Tidak mungkin, Pak, Pak, harganya pokoknya saya pengen 20.000, Pak, karena saya hanya membawa uang 20.000. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu namanya menekan pihak lain. Yang ketiga, Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi jual beli tersebut, yang penjual memperoleh laba. Kalau pembeli berarti memperoleh apa? Menghemat uang. Terus apa? Memperoleh barang. Nah, saya tegaskan lagi. Kalau penjual berarti memperoleh laba itu keuntungan, ya. Kalau dari segi pembeli memperoleh barang yang diinginkan. Itu yang dinamakan saling menguntungkan dan disertai dengan alasan. Kalian kalau mau menambah langsung, Pak, saya mau membeli buah mangga ini dengan harga 20.000. Itu harus disertai dengan alasan. Alasannya apa ini? Tadi karena sudah kalau harga 30.000, alasan dari segi penjual ingin mendapatkan keuntungan. Itu yang dinamakan dengan alasan negosiasi. Paham sampai sini? Tuh, ya. Kita ulangi lagi pembelajarannya. Apa yang kalian pahami ciri-ciri negosiasi? Berarti pertama, adanya partisipan. Kedua, ya, tepat. Apa, Mbak? Maksud? Adanya kepentingan dari kedua belah pihak. Tiga, pengajuan dan penawaran. Empat, kesepakatan dan hasil. Sedangkan cara penyampaian harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, mari berkelompok. Bukalah di sini. Nanti akan membuat sebuah kelompok. Ada 6 kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
ingat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau LKPD semua ya. Di sini ada teks negosiasi berjudul membeli tas. Silakan kalian baca dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu buka LKPD kedua. Coba buka LKPD kedua. Sudah dibuka? Di dalam LKPD kedua ada ciri-ciri negosiasi. Temukan partisipannya itu siapa, partisipan dari orang ya. Nah, sampai pada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Serta tahap terakhir nanti tunjukkan itu masuk ke dalam kutipan. Tuh, ya. Silakan dikerjakan. Kelompok 2. Ini kan jelas. Kamu diskusikan partisipan siapa ditulis. Kalau nama berarti ditulis. Perbedaan kepentingan dari pembagian pengajuan dan penawaran tidak ada berarti tidak semua kalian tulis distrek saja. Sedangkan sebagai praktisi negosiasi pada berarti distrek. Lalu untuk yang kutip-kutipan cukup kalian diskusikan. Saya menemukan penawaran di kalimat 8. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3 sudah dibaca belum? Siapa partisipannya? Namanya siapa? Ada atau tidak? Tulis namanya. Laku gimana kelompok 4? Ada namanya panitia atau siapa, ada atau tidak? Tulis namanya. Bisa terus ada pengajuan, ada
Ada hasilnya? Ada hasilnya. Itu ya. Pengajuan, penawaran, kedua, jadi kamu harus menulis setelah tulis tulis nama penawaran, itu ya. Paham ya? Mungkin apa Pak? Berat kelompok 5 sudah? Terus untuk pengajuan, penawaran, pengajuan nanti bisa lakukan terus saya coba ya ini digarisbawahi masuk ke dalam mulai dari kalimat berapa ke kalimat berapa mulai dari digarisbawahi ini termasuk ke dalam penawaran persetujuan kalau ini masuk ke dalam penawaran ini persetujuan konstitusi ya kelompok 3 gimana yuk silakan. Dek sudah selesai semua ya, silakan di tempatnya masing-masing. Ya, sudah. Selanjutnya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Audiolina Setiawan. Perkenalkan nama saya Zena Intinan Atati. Perkenalkan nama saya Nabila Maharani Citayu. Perkenalkan nama saya Rasul Alfia. Perkenalkan nama saya Surya Nurmata Noviana. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, partisipasi. Suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal atau proses tawar-menawar. 2. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Maksud dari unsur ini adalah bahwa teks negosiasi menghasilkan dan mencari kesepakatan. Pengajuan dan penawaran. Bagian pengajuan berisi proses pengajuan suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin ditawarkan. Sementara penawaran berisi proses penawaran antara kedua belah pihak. Kesepakatan sebagai hasil negosiasi.
Dilakukan dengan santun, tidak ada paksaan, saling menguntungkan, dan kesepakatan yang praktis. Satu pengajuan. Oh iya cek, bebas. Di sini bermacam-macam mulai dari harga 100.000 sampai 500.000. Dengan penawaran itu tipanya kok mahal banget ya Pak? Apa tidak bisa ditawar? Iya cek, karena tas ini keluarnya terbaru, kualitasnya juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa cek? 180.000 Pak aja Pak. Jika persetujuan dibuktikan, turunin dikit dong Pak, 220.000 saja. Ya cek, kalau begitu boleh diambil dengan harga segitu. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siap beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, gimana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan menggunakan saya untuk dievaluasi kalau presensi 23 dengan Saya Rabi Sama Salimah Izzahuddin, presensi 26. Saya Cina dari Karawangsa, presensi 11. Saya Fauziah Pina, presensi 27. Saya Wati Jokowi, presensi 12. kami akan mempresentasikan teks yang berjudul komunitas. Ciri-ciri tes negosiasi yang pertama partisipan. Bunyi yaitu kedua yaitu dapat dibatas dengan bunyi yaitu ingin memperoleh hasil memberikan kedua ingin mendapatkan kabar. Yang ketiga kemajuan dengan awal dengan Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keenam kelompok sudah maju ya. Kita simpulkan materi pada pagi hari ini berkaitan dengan ciri-ciri negosiasi. Bisa kita pahami bahwa ciri-ciri negosiasi terdiri dari satu, adanya partisipan. Kedua, adanya perbedaan pendapat. Ketiga,
Yeay.